Shalom Papa Mama di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Bethel Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya adalah agar anak bisa lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Tetapi apabila tidak ada, mama papa juga bisa memakai gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik seperti mereka sedang berada di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh iya, mama papa, anak-anak kita melihat teladan kita loh. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, mama papa bisa tanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa mama tolong bantu anak-anak untuk mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan minggu ini, adik-adik bisa menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema sudah dibagikan juga secara online. Tapi apabila papa mama belum mendapatkannya, papa mama bisa menemukannya di Instagram @BethelKidsBDG. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buang rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kabar baik untuk adik-adik Bethel Kids Bandung. Gema akan dinilai kembali terhitung tanggal 3 Mei. Dan gema ini akan terus dinilai setiap minggunya. Untuk kelas besar, kalian harus menuliskan ayat yang menurut kalian paling berkesan dari perikop atau bacaan yang kalian baca setiap harinya. Dan dituliskan di buku gema kalian ya. Nah, di akhir minggu kalian akan memiliki 7 ayat yang menurut kalian paling berkesan. Untuk kelas kecil, kalian harus membuat video berisikan ayat hafalan yang diberikan pada ibadah Bethel Kids online di hari Minggu. Ayat yang telah kalian fotokan dan video yang telah kalian rekam harus kalian kirimkan paling lambat hari Minggu pukul 20 atau jam 8 malam. Kalau kalian lebih mengirimkan dari jam tersebut, maaf ya, kita tidak akan menilai gema kalian. Nah, foto tersebut dan video tersebut harus kalian kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Untuk MW1 sampai 3 kalian kirimkan ke Kakak Nira Olivia, MW4 ke Kak Ervina, Hyper ke Kak Debbie, Kopo ke Kak Ina, dan Sani Rosa ke Kak Intan. Jangan lupa ya, waktu kalian kirimkan video dan fotonya, kalian tuliskan nama kalian yang lengkap, oke? Tetap semangat mengerjakan gema dan aktivitasnya ya. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Senang sekali kita bisa bertemu lagi di Bethel Kids Online. Kalian sehat dan semangat semuanya kan? Tetap gembira ya, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira
seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Wih, hebat-hebat, pada semangat semuanya. Yuk kita memuji Tuhan lebih lagi. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Siapa di sini yang lebih dari pemenang? Kakak yakin kalian semua lebih dari pemenang, karena Tuhan Yesus ada di pihak kita. Yang setuju, ayo lambaikan tangannya di rumah. Ih, mantap! Yuk, sama-sama kita nyanyiin lagu Lebih Dari Pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah banji
Wah, kalian keren-keren deh memuji Tuhannya. Sekarang saatnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, mulia, Bapa, Kau setia. Ya, sekarang waktunya kita mau dengerin firman Tuhan. Yuk semua sungguh-sungguh kita mau berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup ya. Tuhan Yesus, sekarang saya mau mendengar firman Tuhan. Roh Kudus, tolong saya supaya saya mengerti firman-Mu dan saya mau melakukan firman Tuhan. Roh Kudus, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Luar biasa kan? Wah, tuh yang baju merah seneng banget, kakak bisa lihat loh. Itu juga kamu yang baju biru. Wah, sambil loncat-loncat, sambil tepuk tangan. Kamu siap dengan ibadah pagi hari ini. Nah, tapi itu kakak lihat kok ada yang murung. Kenapa? Kenapa? Oh, masih ngantuk. Jadi bete. Mama suruh bangun cepet-cepet. Adik-adik,
walaupun kalian stay at home, kalian tetap harus jaga kesehatan. Nggak boleh tidur malam-malam ya. Nah, sekarang kakak mau tanya, minggu lalu cerita tentang apa? Ayo, masih inget nggak? Ada 2 orang adik kakak. Ingat? Kakaknya namanya siapa? Ya, betul, Esau. Adiknya namanya Yakub, betul. Esau badannya semuanya berbulu. Tapi kalau Yakub badannya licin, tidak berbulu. Yakub menipu Esau, mengambil hak kesulungan Esau. Yakub takut, jadi dia pergi. Setelah beberapa lama, Yakub datang menghampiri Esau. Yakub minta maaf sama Esau. Mereka saling memaafkan dan mereka berdamai. Yakub mempunyai berapa orang anak? 12 orang anak. 12 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Tapi adik-adik, Papa Yakub ini sayangnya cuman sama anak yang ke-11. Anak yang ke-11 namanya Yusuf. Yuk semua katakan sama-sama. Namanya siapa? Yusuf. Ih, pintar banget adik-adik, top banget nih. Adik-adik semua antusias di sekolah minggu ya. Nah, satu kali Papa Yakub ini panggil, Yusuf, sini kamu nak, sini. Mendengar namanya dipanggil, Yusuf lari-lari. Iya papa, papa ada apa? Nak, papa buatkan jubah yang khusus untuk kamu. Jubah yang bagus, kainnya yang bagus, kainnya warnanya bagus, bahannya bagus. Special for you deh, pokoknya mah keren. Yusuf lihat jubahnya, dia buka. Wow, jubahnya keren banget, bagus banget. Warnanya juga keren, bagus. Iya dong, siapa dulu yang pilihkan? Papa gitu loh. Siapa dulu? Papa Yakub. Pak, aku pakai ya bajunya, jubahnya sekarang ya. Adik-adik, Yusuf udah gak sabar, jubahnya dia pakai. Wah, dia seneng banget. Tapi di ujung, di balik pintu ada yang ngintip, ada yang bisik-bisik, ada yang bisik-bisik. Apa ya? Tuh, lihat. Papa tuh sayangnya cuma sama si Yusuf. Kita mah gak suka diperhatiin. Tuh, lihat. Pernah gak kita dibeliin jubah yang bagus kayak gitu? Kita mah gak pernah. Yusuf doang. Apa-apa Yusuf. Apa-apa Yusuf aja. Sebel banget. Iya. Nah, adik-adik, saudara-saudaranya Yusuf gak suka dengan Yusuf. Kenapa? Karena saudara-saudaranya Yusuf ini iri sama Yusuf. Semakin hari, iri hatinya semakin besar. Kekesalan dalam hatinya semakin hari semakin besar. Sejak saat itu, saudara-saudara Yusuf gak pernah mau nyapa Yusuf dengan ramah. Nah, suatu hari Yusuf lari. Kakak, 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 aku semalam bermimpi loh. Kakak-kakaknya Yusuf udah cuek, dia gak dengerin, biarin aja. Kesel, ngapain itu? Anak kesayangan ayah, anak kesayangan si papa, nyebelin. Kak, tahu gak? Semalam aku mimpi kita semua sedang di ladang gandum. Tiba-tiba berkas gandumku berdiri dengan tegak. Dan berkas gandum kakak-kakak nih, punya kakak-kakak, tiba-tiba mengelilingi berkas gandumku, mengelilingi. Dan merunduk kemudian menyembah berkas gandumku. Anak kurang ajar. Masa berkas gandum kakak menyembah berkas gandumku? Mimpi apa itu? Ngawur kamu. Ayo kita tinggalkan saja si Yusuf. Kakak-kakak yang lain meninggalkan Yusuf. Yusuf kemudian dia pergi mencari ayahnya.
Adik-adik, beberapa waktu kemudian lari-lari lagi nih Yusuf. Kakak, aku mimpi lagi loh. Bener, aku mimpi lagi. Kakaknya udah mesem-mesem. Gak usah didengerin. Satu lagi kakaknya, gak usah didengerin. Tukang mimpi dia mah, gak usah didengerin. Adik-adik, mimpi apa coba Yusuf? Kakak, ada matahari dalam mimpiku. Ada bulan dalam mimpiku. Dan ada 11 bintang. Matahari, bulan, dan 11 bintang itu datang menghampiriku, kemudian menyembah aku. Kakak Yusuf, kamu masa kita semua datang menyembah kamu? Yang benar kamu tuh adik, kita tuh kakak. Sana kamu pergi, mimpi apa ini? Ngawur mimpinya. Adik-adik, kakaknya Yusuf makin lama makin apa? Makin marah. Makin lama makin apa? Makin gak suka sama Yusuf. Makin lama makin apa? Makin kesal, memuncak. Dasar tukang mimpi, sebel. Nah, begitu adik-adik. Yusuf jadi tidak disukai sama kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya kenapa? Iri hati karena Yusuf adalah anak yang paling dimanja sama papanya. Suatu hari kakak-kakak Yusuf ini pergi mengembalakan kambing domba. Dia pergi ke daerah dekat Sikem. Papahnya panggil Yusuf. Yusuf, sini nak. Coba kamu lihat ke dekat Sikem. Kamu lihat kakak-kakak kamu yang sedang mengembalakan kambing domba. Lihat keadaannya, apakah mereka di sana baik-baik saja? Bagaimana dengan kambing dombanya? Baik papa, aku segera berangkat. Adik-adik, Yusuf adalah anak yang keren. Dia dengar-dengaran, satu kali disuruh papahnya langsung berangkat. Seperti siapa? Oh, seperti adik-adik ya. Disuruh papa, disuruh mama. Tentu langsung, ya oke, laksanakan. Ya, begitu juga dengan Yusuf. Yusuf berangkat, dia mencari-cari kakaknya ke dekat Sikem. Berjalan. Nah, sepertinya sih daerahnya deket-deket sini nih. Tapi Yusuf mencari ke kiri, Yusuf kemudian mencari ke kanan. Kok nggak ada ya? Kemana ya mereka? Jangan-jangan mereka pindah. Pak, Bapak, lihat kakak-kakak saya nggak sedang mengembalakan kambing domba. Kami adalah anak-anak Papa Yakub. Oh, aku lihat mereka pergi ke arah sana dekat Dotan. Oh ya, terima kasih ya Pak. Aku akan pergi ke sana segera. Dia semangat lari. Dotan gak jauh dari sini. Lari. Aku juga udah kangen dengan kakak-kakakku. Sudah beberapa hari aku tidak ketemu dengan kakak-kakakku. Nah, adik-adik, ternyata waktu Yusuf udah mau deket, kakak-kakaknya lihat. Hei, lihat tuh, siapa yang datang? Lihat, siapa? Siapa ya? Coba kamu lihat dari jubahnya. Oh, aku tahu dia itu si Yusuf. Si tukang mimpi, si pemimpi. Aku gak suka sama dia. Iya, enaknya kita apain? Mumpung tidak ada papa di sini. Kita apain ya? Kita bunuh aja. Bunuh? Yang benar masa dibunuh? Iya, dibunuh aja lalu kita lemparkan ke sumur. Wah, waktu mendengar kata-kata mau dibunuh, kakak yang paling tua namanya Ruben, aku harus menolong Yusuf. Jangan sampai Yusuf dibunuh. Nanti aku harus menolong. Oh, begini saja, jangan dibunuh. Tapi
Yusuf kita lemparkan saja ke sumur yang kering. Biarin saja kita tinggalkan, tapi jangan dibunuh. Itu si Yusuf datang, si pemimpi datang. Hai kakak, aku datang. Kakak, aku mau melihat keadaan kalian. Apakah kalian baik-baik saja? Ayah bertanya, ayah khawatir dengan kalian. Apakah kalian baik-baik saja? Bagaimana kambing domba kita? Tiba-tiba adik-adik belum apa-apa, Yusuf langsung ditangkap sama kakaknya. Digeser, dibuka dengan paksa jubah yang bagus itu. Dibuka, digeser. Sini kamu. Kakak kenapa? Aku kok diginiin? Kak. Ayo cepat. 1, 2, 3 cepat. Didorong-dorong sampai terus didorong-dorong. 1, 2, 3. Ya, dilemparkan ke dalam sumur yang kosong tidak ada airnya. Nah, Yusufnya teriak-teriak manggil kakaknya. Kak, kenapa kak? Aku di sini kak. Ayo tinggalkan. Kakak-kakaknya mulai berjalan menjauhi. Tiba-tiba pedagang dari kaum Ismail lewat. Nah, gimana kalau Yusuf kita jual? Kan lumayan. Iya, aku setuju. Lumayan, dapat apa? Dapat duit. Ya, setuju. Yusuf segera dikeluarkan dari sumurnya. Pak, sini pak. Pak, sini. Kami mau jual budak. Sini pak, kami mau jual budak. Yusuf diangkat. Dia lihat, wah, bagus. Yusuf dibeli 20 sikal perak. Yusuf pun dijual sebagai budak, dibawa pergi ke Mesir. Adik-adik, kakaknya segera mencari binatang, menyembelih binatang, lalu darahnya ditumpahkan ke jubah Yusuf yang bagus itu. Nanti aku mau bawa jubah ini ke papa dan kita bilang ke papa kalau Yusuf dimakan binatang buas. Nah, adik-adik, apa yang terjadi dengan Yusuf setelah dijual ke Mesir? Adik-adik, lanjutkan ya firman Tuhan ini minggu depan. Kisah Yusuf ini masih berlanjut di minggu depan. Adik-adik, kakak jadi teringat dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih daripada Yusuf, lebih sakit, lebih dihina, lebih dicambuk. Wah, pokoknya Tuhan Yesus itu perbuatannya lebih daripada diterima yang tidak baiknya, lebih dari Yusuf. Tapi Tuhan Yesus itu penuh dengan kasih. Tuhan Yesus itu mengasihi. Bahkan Tuhan Yesus mengampuni orang yang bersalah. Tuhan Yesus mengampuni orang yang sudah mencambuknya. Tuhan Yesus juga mengampuni orang-orang yang ingin Tuhan Yesus disalibkan. Semua orang yang bersalah Tuhan Yesus mengampuni. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, adik-adik mau kayak siapa? Mau kayak kakak-kakaknya Yusuf yang penuh dengan iri hati? Atau mau kayak Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih, mengampuni setiap orang yang bersalah? Nah, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Untuk adik-adik yang masih kecil, kelas TKA dan kelas 1, ayat hafalannya lebih pendek ya. Yakobus 3 ayat 16. Di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan. Sekali lagi untuk anak yang kelas kecil ya. Yakobus 3 ayat 16. Di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan. Ya. Untuk anak-anak yang lebih besar, untuk adik-adik yang lebih besar, kelas 2 ke atas, ayat hafalannya lebih lengkap ya. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri,
di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya, oke. Nah, adik-adik, di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi kalau di hati adik-adik ada iri hati, buang jauh-jauh. Tapi kita mau seperti Tuhan Yesus yang memiliki hati yang besar. Tidak usah iri hati, tapi memiliki hati yang penuh dengan kasih. Ya, adik-adik, yuk sekarang kita mau berdoa ya. Kita tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Saya mau seperti Tuhan Yesus. Saya mau selalu berbesar hati. Saya mau selalu mengampuni. Tidak ada iri hati lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, saya bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik sekali lagi ya. Kita mau hidup penuh dengan kasih. Bukan hidup penuh dengan iri hati. Coba lihat wajahnya yang iri hati. Lihat wajahnya yang penuh dengan iri hati. Merengut. Tapi kalau kita penuh dengan kasih, lihat, senyum kan? Nah adik-adik, kita mau tahu gimana dengan Yusuf? Yusuf akan membalas kakak-kakaknya enggak? Yusuf akan mengampuni enggak? Membalas atau akan mengampuni? Kita tunggu kisahnya minggu depan. Happy Sunday, bye-bye. God bless you. Markus 9 ayat 50b. Ayat 50b. Markus 9 ayat 50b. Selalu hidup berdamai, selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Berdamai yang seorang dengan yang lain. Hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Bye-bye. Kabar baik untuk adik-adik Battle Kids Bandung. Gema akan dinilai kembali terhitung tanggal 3 Mei. Dan Gema ini akan terus dinilai setiap minggunya. Untuk kelas besar, kalian harus menuliskan ayat yang menurut kalian paling berkesan
dari perikop atau bacaan yang kalian baca setiap harinya dan dituliskan di buku Gema kalian ya. Nah, di akhir minggu kalian akan memiliki 7 ayat yang menurut kalian paling berkesan. Untuk kelas kecil, kalian harus membuat video berisikan ayat hafalan yang diberikan pada ibadah Battle Kids online di hari Minggu. Ayat yang telah kalian fotokan dan video yang telah kalian rekam harus kalian kirimkan paling lambat hari Minggu pukul 20 atau jam 8 malam. Kalau kalian lebih mengirimkan dari jam tersebut, maaf ya, kita tidak akan menilai Gema kalian. Nah, foto tersebut dan video tersebut harus kalian kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Untuk MW1 sampai 3 kalian kirimkan ke Kakak Nira Olivia. MW4 ke Kak Ervina, Hyper ke Kak Debbie, Kopo ke Kak Ina, dan Sani Rosa ke Kak Intan. Jangan lupa ya, waktu kalian kirimkan video dan fotonya, kalian tuliskan nama kalian yang lengkap, oke? Tetap semangat mengerjakan Gema dan aktivitasnya ya. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, bersama saya Kak Hera. Berikut kita akan dengarkan pengumuman minggu ini. Didengar baik-baik ya. Terima kasih buat adik-adik semua yang sudah mengirimkan video ayat hafalan dan aktivitas minggu lalu. Semuanya hebat-hebat loh. Nah, untuk minggu ini minta tolong adik-adik dari Battle Kids Cabang Tasikmalaya untuk mengirimkan video atau hafalan yang sudah kita dengar hari ini. Hari ini kita mau melihat aktivitas. Bagi yang sudah menyelesaikan, adik-adik dari semua cabang boleh mengirimkannya. 30 orang pertama yang mengirimkan baik video ayat hafalan dan aktivitas akan ditampilkan di ibadah Battle Kids minggu depan. Segera dikirim ya, kakak tunggu paling lama hari Rabu. Sekarang yuk sama-sama kita lihat, saksikan, dan kerjakan aktivitas minggu ini. Hai adik-adik semua, hari ini kita akan membuat aktivitas namanya lampion warna-warni. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah kertas origami warna-warni seperti ini. Lalu kita perlu pola lingkaran seperti ini. Ukurannya bebas, tergantung adik-adik punya ukuran yang mana di rumah. Yang penting tidak melebihi lebar dari kertas origami yang kita punya. Lalu yang kedua adalah lem, gunting, dan juga benang. Nah, yang pertama yang harus kita kerjakan adalah kita akan membuat pola lingkaran. Kita buat di sisi sebelahnya ya, di warna putihnya. Nah, setelah kita buat, kita akan gunting polanya. Adik-adik, hati-hati ya mengguntingnya. Digunting dengan rapi. Untuk adik-adik yang kelas kecil, boleh dibantu sama papa mama ya. Oh iya, kalau adik-adik tidak punya kertas origami, adik-adik bisa menggunakan kertas HVS warna putih. Nanti dibentuk dulu pola lingkarannya, lalu lingkarannya diwarnain dulu sesuai dengan warna yang kita mau. Kalau bisa warnanya warna-warni ya, seperti yang kakak punya hari ini, karena tujuannya kita mau banyak warna, karena namanya lampion warna-warni. Tapi akan lebih lama kerjanya karena harus diwarnain satu-satu. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Kakak sudah punya banyak. Nah, caranya yang pertama
kita akan melipat pola lingkaran ini dengan cara yaitu warna putihnya kita lipat ke dalam seperti ini, sehingga membentuk setengah lingkaran. Nah, lalu kita rapikan seperti ini. Kalau Kak Audi suka bilang disetrika. Disetrika pakai jari jempol dan jari telunjuk. Nah, setelah seperti ini, dia akan membentuk seperti ini ya. Semuanya kita kerjakan seperti ini. Kita rapikan semuanya. Lalu kita akan tempel semua warna setengah lingkaran. Setengah lingkaran ya, di sisi warna putihnya. Lalu kita akan tempelkan setengah lingkarannya ke lem yang sudah kita taruh tadi ya. Nah, caranya kita tempelkan sisi setengah lingkaran warna yang berbeda dengan warna yang berbeda juga, sehingga mereka bertemu seperti ini. Ya, bisa? Nah, kita lipat begini lagi. Kita buat seterusnya sampai pola lingkaran kita semuanya habis ya. Nanti kita kasih lem lagi, kita tempel lagi sampai selesai. Nah, Kak Hera punya yang sudah hampir selesai semua warna. Nah, kalau sudah semuanya hampir selesai, yang terakhir kita akan menempelkan benangnya seperti ini. Ini kalau sudah yang terakhir ya. Kita taruh benangnya di sini. Di tengah taruh benangnya. Lalu selanjutnya kita tempelkan lagi lemnya setengah lingkaran. Kita tebelin lagi untuk benangnya supaya nempel. Lalu kita tutup. Kita tutup. Jadi seperti ini. Nah, setelah semuanya menempel, kita pastikan semua warna yang kita punya tidak ada menempel satu dengan yang lain sehingga warnanya tidak terlihat ya. Kita pastikan satu-satu supaya tidak ada warna yang tertutup. Nah, nanti jadinya akan seperti ini ya, namanya lampion warna-warni. Nih, kakak juga sudah punya yang lainnya. Nih, adik-adik juga bisa membuat ukuran yang lebih kecil ya, dengan pola lingkaran yang lebih kecil. Boleh tutup botol atau apapun yang kita punya di rumah, nanti akan terlihat seperti ini. Kakak juga sudah punya satu lagi. Nah, jadi seperti ini, gampang ya. Nah, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan tentang dilarang iri dan benci,
Yang Tuhan mau kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Seperti gambaran dari lampion ini, di mana semua warna menyatu satu dengan yang lainnya, saling mengasihi satu dengan yang lain sehingga mereka terlihat damai dan indah ya. Demikian juga kalau kita saling mengasihi. Nah, lampion ini juga bisa kita gantungkan ya, jadi hiasan di kamar kita. Kita bisa tulis ayat hafalan di warna yang kita mau, atau kita juga bisa tulis nama teman-teman kita, siapapun dia, baik yang ada di sekolah minggu atau di sekolah, atau nama adik kakak kita tulis aja di sini, terus kita gantung. Nanti setiap kita lihat, kita akan ingat kita tidak boleh saling membenci satu dengan yang lain. Oke, sekian dulu ya aktivitas kita minggu ini. Selamat berkreasi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Markus 9 ayat 50b. Hiduplah berdamai seseorang dengan yang lain. Markus 9 ayat 50b. Hendaklah kamu selalu memiliki garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Markus 9 ayat 50b. Selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Markus 9 ayat 50b. Selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Markus 9 ayat 50b. Selalu hidup berdamai orang dengan yang lain. Markus 9 ayat 50b. Selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Markus 9 ayat 50b. Selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Nama saya Jenny Manuela, kelas 1 SD. Ayat hafalan hari ini Markus 9 ayat 50b. Selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Terima kasih. Markus 9 ayat 50b. Selalu hidup berdamai orang dengan yang lain. Markus 9 ayat 50b. Selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Pri. Markus 9 ayat 50b. Selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Markus 9 ayat 50b. Hendaklah kamu
seorang dengan yang lain. Amin. Markus 9 ayat 50b. Selalu hidup berdamai yang seseorang dengan yang lain. Markus 9 ayat 50b. Selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Markus 9 ayat 50b. Selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Markus 9 ayat 50b. Selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Markus 9 ayat 50b. Selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Markus 9 ayat 50b. Selalu hidup berdamai seorang dengan yang lainnya. Markus 9 ayat 50b. Selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Markus 9 ayat 50b. Selalu berdamai seorang dengan yang lain. Markus 9 ayat 50b. Selalu hidup berdamai satu dengan yang lain. Markus 9 ayat 50b. Selalu hidup berdamai satu dengan yang lain. Markus 9 ayat 50b. Selalu hidup berdamai satu dengan yang lain. Halo, nama saya Masal Karen Hartono, kelas 6 dari NW1. Markus 9 ayat 50b. Selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Nama saya Sherin Octaviana, NW1 kelas 2. Markus 9 ayat 50b. Selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Markus 9 ayat 50b. Selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Markus 9 ayat 50b. Hiduplah berdamai yang seorang dengan yang lain. Markus 9 ayat 50b. Selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Bye-bye.